Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Apa kabarnya kalian pagi hari ini? Bu Guru doakan agar kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa untuk selalu bersyukur ya atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Kali ini Bu Guru akan memberikan materi untuk kelas 2 SD, tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 2, bermain di rumah teman, pembelajaran kedua. Apakah kalian sudah siap? Sebelum kita mulai, mari kita awali pembelajaran kita dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Anak-anak masih ingat pembelajaran kemarin? Kemarin, Beni dan teman-temannya sedang memetik jambu di rumah Udin. Nah, ketika sedang asyik memetik jambu, ada Dayu dan Mei datang. Mereka bergabung bersama Beni dan teman-teman. Mereka memakan jambu bersama-sama. Setelah itu, mereka bermain lingkaran simpai. Mereka bermain simpai bergantian dengan gembira. Anak-anak tahu simpai? Simpai itu yang biasa disebut dengan hula hoop. Bagaimana kalian bisa memainkannya? Nah, mereka sangat asik bermain simpai. Sampai-sampai mereka merasa lelah dan haus. Kemudian Udin mempunyai ide untuk membuat jus jambu yang segar. Mereka membagi tugas. Udin, Beni, dan Edo bertugas memetik jambu. Siti, Dayu, Lani, dan Mei menyiapkan perlengkapannya. Semua alat dan bahan yang diperlukan diletakkan di atas meja, yaitu blender, gelas, sendok, pisau, susu, alat penyaring, gula, dan es batu. Berikut adalah perlengkapan dan bahan-bahannya. Nah, di sini ada sekeranjang jambu, ada gelas, blender, gula pasir, penyaring, es batu, pisau, susu, dan sendok. Setelah jambu dipetik dan alat disiapkan, mereka membuat jus bersama-sama. Karena dengan bekerja sama, pekerjaan menjadi mudah dan cepat selesai. Ternyata, Ibu Udin juga turut membantu mereka. Jambu yang telah dicuci dikupas terlebih dahulu. Jambu lalu dipotong menjadi bagian-bagian kecil. Kemudian, dimasukkan ke dalam blender. Tidak lupa ditambahkan gula, es batu, susu, dan air secukupnya. Setelah di blender, jus tersebut disaring, lalu dimasukkan ke gelas. Jus siap untuk diminum. Beni dan teman-teman sangat senang. Nah, anak-anak, dari benda yang tadi sudah disiapkan untuk membuat jus, terdapat benda padat. Benda padat itu apa sih? Benda padat banyak terdapat di sekitar kita. Benda padat mempunyai bentuk yang tetap. Ukuran benda padat juga tetap. Contohnya benda padat adalah simpai. Jika dipindahkan dari meja ke lantai, bentuk dan ukuran simpai tidak akan berubah. Kemudian, jika simpai dipindahkan lagi ke lemari, bentuk dan ukuran simpai juga tidak akan berubah. Adapun dipindahkan ke berbagai tempat, bentuk dan ukuran benda padat akan selalu tetap. Sedangkan benda cair, masih ingatkah kamu apakah benda cair itu? Apa saja benda cair yang ada di rumahmu? Benda cair berbeda dengan benda padat ya. Bentuk benda cair menyerupai bentuk wadahnya. Jika air teh dipindahkan ke kaleng, bentuknya menyerupai kaleng. Walaupun telah dipindahkan, jumlah benda cair akan selalu tetap. Nah, sekarang mari kita kelompokkan benda-benda berikut ini, yaitu benda-benda yang tadi sudah disiapkan untuk membuat jus. Nah, kita kelompokkan ya, mana yang termasuk benda padat dan mana yang termasuk benda cair. Nah, jambu. Jambu adalah termasuk benda padat, karena bentuknya tetap ya. Ketika ditaruh di lantai, kemudian kita pindahkan ke atas meja, maka bentuknya juga akan tetap. Gelas. Gelas termasuk benda padat juga ya, karena bentuknya juga akan tetap ketika kita letakkan di lemari ataupun di atas meja. Nah, bagaimana dengan blender? Blender termasuk benda padat karena bentuknya juga tetap ya. Sekarang gula. Gula termasuk benda padat. Lalu
saringan. Saringan juga termasuk benda padat ya, karena memang bentuknya tetap. Bagaimana dengan es batu? Nah, anak-anak, es batu termasuk benda padat, walaupun awalnya dia adalah benda cair. Namun, benda cair yang dibekukan menjadi benda padat. Walaupun lama-kelamaan es batu akan mencair, ketika dia masih berbentuk es batu, maka dia termasuk benda padat. Kecuali ketika es batu sudah mencair, maka termasuk benda cair. Berikutnya adalah pisau. Pisau termasuk benda padat ya anak-anak. Kalau susu bagaimana? Susu termasuk benda cair, karena susu bentuknya akan berubah. Ketika diletakkan atau dimasukkan ke dalam gelas, akan berubah bentuknya jika dimasukkan ke dalam botol. Benda cair akan mengikuti bentuk wadahnya. Nah, terakhir adalah sendok. Sendok termasuk benda padat. Wah, kalian hebat ya. Kalian sudah bisa membedakan mana yang termasuk benda padat dan mana yang termasuk benda cair. Ternyata benda padat di sekitar kita itu banyak sekali ya. Benda padat. Bagaimana bentuk benda padat? Bagaimana pula ukuran benda padat? Apa yang terjadi jika sebuah buku dipindahkan dari dalam tas ke dalam lemari? Kemudian, bagaimana bentuk buku tersebut setelah dipindahkan? Nah, kalian jawab pertanyaan berikut ya. Kalian bisa tuliskan di dalam buku tulis latihan kalian. Selanjutnya, amatilah benda-benda berikut ini di rumahmu. Manakah yang termasuk benda padat? Beri tanda centang ya pada kolom yang sesuai. Kalian bisa salin tabel berikut ini ke dalam buku latihanmu. Nah, di sini ada nama-nama bendanya. Ada kursi, meja, minyak, vas bunga, televisi, air putih, piring, gelas, sendok, dan penggaris. Kalian kelompokkan apakah benda-benda tersebut benda padat atau bukan benda padat. Mudah bukan? Kalian pasti bisa mengerjakannya. Nah, selanjutnya amatilah benda-benda di rumahmu. Manakah yang termasuk benda cair? Tuliskan pada kolom berikut ini ya. Di sini ada kolom benda cair di sekitarku. Kalian boleh tuliskan beberapa benda cair yang ada di rumah kalian masing-masing. Ini juga kalian tuliskan di buku latihan kalian ya. Perhatikan percakapan berikut ini. Benny berkata, "Lani, aku lihat dari tadi kamu bolak-balik ke halaman belakang. Ada apa?" Lani menjawab, "Aku mencari tempat sampah, Benny. Aku mau membuang sampah makananku." Benny berkata lagi, "Lebih baik langsung tanya saja ke Udin." Lani lalu berkata, "Oh iya ya, Udin." Lani memanggil Udin. Udin bertanya, "Iya Lani, ada apa?" Kemudian Lani menjawab, "Tempat sampahnya di mana Udin? Aku mau membuang sampah makananku." Kemudian Udin berkata, "Oh, mana sampahnya? Biar aku bantu membuangnya di tempat sampah." Lani kemudian berkata, "Wah, terima kasih banyak Udin." Nah, anak-anak, pernahkah kamu bermain di rumah teman seperti yang dilakukan Benny dan teman-temannya? Bagaimana sikapmu ketika bermain di rumah teman? Berikutnya, berilah tanda centang atau checklist pada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan tanda silang untuk sikap yang tidak menunjuki mematuhi aturan. Berikut ini ada beberapa sikap. Kalian nanti tentukan ya, mana sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan mana sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Kalian beri tanda centang atau tanda silang pada kolom yang sesuai. Sikap yang pertama, memasuki kamar pribadi orang lain tanpa izin. Sikap yang kedua, mengetuk pintu dan mengucapkan salam ketika datang. Sikap ketiga, tidak mengambil barang sembarangan. Sikap keempat, memakan atau meminum sesuatu tanpa izin. Sikap kelima, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, kalian bisa salin tabel berikut ini lalu kalian tentukan ya, apakah diberi tanda checklist atau diberi tanda silang. Kalian bisa kerjakan di buku latihan kalian ya. Nah, anak-anak,
Anak-anak, apa yang diceritakan pada teks percakapan di atas tadi? Bagaimana menurutmu sikap Lani, Beni, dan Udin? Apa yang patut ditiru dari sikap mereka? Selanjutnya, kita akan hitung jambu berikut ini. Di sini ada 2 kelompok jambu yang masing-masing berisi 3 buah. Kita akan gabungkan ya. Kita akan cari tahu berapa jumlah seluruhnya. Nah, di sini ada 2 kelompok. Dikali masing-masing ada berapa jambunya? Ada 3. Maka di sini angka 3. Sehingga bentuk perkaliannya 2 dikali 3. Nah, berarti di sini 3-nya ada 2, yaitu 3 ditambah 3. Hasilnya adalah 6. Mudah bukan? Nah, Bu Guru akan kasih contoh satu lagi ya. Kita akan hitung jambu berikut ini. Di sini juga ada 2 kelompok jambu, masing-masing berisi 4 jambu. Maka kita akan gabungkan ya. Sehingga di sini kita tuliskan 2 dikali 4. Bentuk penjumlahannya, karena 4-nya ada 2, maka 4 ditambah 4. Hasilnya adalah 8. Bagaimana? Apakah kalian sudah bisa memahami? Sekarang perhatikan bentuk penyelesaiannya. 2 dikali 3 itu tadi sama dengan 3 ditambah 3. Hasilnya 6. Berikutnya 2 dikali 4 itu sama dengan 4 ditambah 4. Hasilnya adalah 8. Kesimpulannya adalah perkalian dengan 2 itu sama artinya menjumlah dengan bilangan itu sendiri. Ingat ya, 2 kali 3 berarti 3 ditambah 3. Itu artinya 3 menjumlah dengan bilangan 3 itu sendiri. Seperti itu ya. Selanjutnya perhatikan contoh berikut ini. 3 dikali 1 sama dengan berapa ya? Itu artinya masih ingat aturan minum obat? Berarti satunya ada 3, yaitu 1 ditambah 1 ditambah 1. Hasilnya adalah 3. Sehingga 3 kali 1 sama dengan 3. Contoh selanjutnya adalah 4 dikali 1. Masih ingat anak-anak? Jadi satunya ada 4 ya. Kita jumlahkan 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1. Hasilnya adalah 4. Nah, jadi kesimpulannya semua bilangan jika dikalikan 1, maka hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri. Seperti contoh tadi, 3 dikali 1 hasilnya 3, 4 dikali 1 hasilnya 4. Begitu juga dengan bilangan yang lainnya. Apabila dikalikan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Ingat ya. Nah, bagaimana jika 3 dikalikan 0? Kita hitung sama-sama ya. Berarti 0-nya ada 3. Kita tulis 0 ditambah 0 ditambah 0. 0 ditambah 0 ditambah 0 hasilnya adalah 0. Nah, contoh berikutnya 4 dikali 0. Kita jumlahkan sama-sama ya. Ini artinya 0-nya ada 4, yaitu 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0, hasilnya adalah 0. Nah, jadi kesimpulannya semua bilangan berapapun jika dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Ingat ya anak-anak, jadi misalnya kita mau mengalikan 10 dengan 0, maka hasilnya juga akan 0. Nah, selanjutnya ini adalah tugas kalian di rumah. Hitunglah perkalian berikut ini ya. Ini adalah perkalian bilangan 1. Dan yang ini juga, hitunglah perkalian berikut, yaitu perkalian dengan bilangan 0. Kalian tuliskan di buku latihan kalian. Kalian kerjakan di rumah ya. Nah, alhamdulillah pelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya di YouTube channel Guru Mandiri. Salam sehat dan selalu bersemangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.